Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya Rismon Sianipar angkat bicara pasca menjadi tersangka. Seperti pada umumnya para tersangka ya pasti menganggap dirinya dikriminalisasi dan diperlakukan tidak adil. Dan itu hal yang biasa, sebab saya kira kalau semua orang memberikan pengakuan terhadap kesalahan yang dia lakukan, maka penjara ini bakal penuh. Tapi disitulah saya kira memang polisi harus memang bekerja profesional. Dan terhadap Rismon Sianipar ini, saya kira polisi sudah memperlihatkan bagaimana secara apik yang namanya penyelidikan, kemudian penyidikan itu betul-betul dilakukan dengan baik. Sampai 130 saksi diperiksa, ada 22 kalau tidak salah ya, 22 atau 25 ahli yang diperiksa. Dan pada akhirnya memang ternyata ada satu hal yang dilakukan Rismon ini yang tidak masuk akal. Ketika dia mengedit dokumen ijazah Pak Jokowi, itulah yang kemudian dijadikan sebagai objek penelitian forensik oleh mereka. Jadi memang betapa jahatnya Rismon Sianipar. Tapi ada hal yang aneh pada diskusi pada malam hari ini yang saya mau sampaikan ke sahabat-sahabat. Ternyata Polda Metro Jaya itu sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Rismon Sianipar. Apa benar atau tidak, yang jelas bahwa wartawan media TV nasional ini bertanya ke Rismon, apakah Rismon sudah menerima surat penangkapan. Seketika Rismon Sianipar langsung kaget, sok kelihatan mukanya di situ langsung pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa paparan Rismon dan bagaimana dia sangat shock, kaget pada saat ditanya soal undangan penangkapan, ini videonya. Ya, Bang Andi, langkah kepolisian Anda nilai sebagai bentuk penegakan hukum sudah tepat, Bang? Sangat tepat apa yang dilakukan itu. Walaupun cukup lama ya, 7 bulan, tapi kita paham begitu banyaknya saksi. Tadi kan disebutkan ada 130 saksi. Kemudian barang buktinya juga 500-an lebih kan, yang artinya memang dibutuhkan waktu yang cukup karena itu menyangkut nama besar dari seorang presiden yang ketujuh ya, sehingga memang dibutuhkan kehati-hatian sehingga itu semuanya unsur-unsurnya itu masuk ke dalamnya itu, baik unsur kebencian ya, unsur penghasutan ya, unsur undang-undang ITE itu ada semua di dalamnya, dan kita apresiasi untuk Polda Metro Jaya. Baik, kita kembali ke Bang Rismon. Bang Rismon, tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismon. Apakah sudah diterima, Bang? Surat penangkapan belum ada, Bang. Belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada ya, tidak pernah menjadi mahasiswa KKN di desa Ketoyan. Jadi kenapa diributkan KKN? Maka ya sudah jelas secara kurikulum UGM saat itu, ketika seseorang mengklaim diri mendapatkan gelar sarjana penuh, maka dia harus KKN, dan kami punya saksi kunci. Nah, sekarang belum bisa kami tunjukkan. Dan yang kedua, kami juga punya saksi kunci dari Pasar Pramuka ya, yang mengaku yang membuat dokumen tersebut. Jadi oke, makanya saya bilang dari banyak temuan-temuan kami di lapangan, itulah yang membuat bahwa sampai detik ini ya, sampai detik ini bahkan setingkat Kapolda Metro Jaya pun belum berani menampilkan ijazah yang disebut asli dan analog tersebut. Jadi ini bagi kami ini merupakan sebuah pressure psikologis, dan kami tidak akan pernah berhenti ya melakukan langkah-langkah yang kami perlukan. Begitu, Bang. Ya, Bang Rismon, tadi juga dikatakan bahwa polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli. Apakah tadi yang dikatakan oleh Bang Rismon ini tidak termasuk dalam angka-angka tersebut, Bang? Belum, Bang. Belum. Karena apa? Ya, Pak Kasmujo sendiri kan sudah membantah. Itu diperiksa nggak oleh Polda Metro Jaya? Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional, dan
Pak Kasmujo membantah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi, bukan dua sisi gitu loh, ya? Itu jelas, dan itu jawaban itu konsisten diberikan oleh Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis gitu loh, yang mendatangi ke domisili dari rumah Pak Kasmujo. Jadi ya ini, ya oke, kita hargai ya kepolisian, ya, tetapi ya kami menangkap bahwa ini sangat gegabah, ya, sangat gegabah. Kenapa kami menjumpai saksi-saksi yang justru kontraproduktif dengan kesimpulan tersebut? Dan kami juga punya buku, gitu loh, ya. Kalau itu dibantah, silakan nanti dibantah di pengadilan, kan? Oke, gitu, Bang. Baik, Bang Andi, tanggapannya, Bang Andi. Ya, tanggapannya saya itu ibaratnya itu kaset rusak yang diulang-ulang. Ini sudah masuk, ya, sudah ada status tersangka. Terserah saja Rismon itu mengatakan hal itu. Dia sendiri memfitnah saya dengan kata TPPU, ya, sehingga itu sangat viral, ya, di mana-mana. Apakah dia merasa berdosa atau merasa bersalah? Kan enggak. Itu sifat dan tabiat dia. Yang jelas saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu sudah sangat tepat, ya. Dan tinggal bagaimana pasukan dari teroris ini, ya, untuk berargumen kembali nanti di sidang pengadilan. Setelah ini P21, apakah mereka akan melakukan pra peradilan? Ya, kalau tidak, ya udah bertarunglah, ya, bersama tim kuasa hukum untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Saya kira jelas sahabat ya, apa yang disampaikan oleh Rismon Sianipar tidak membuat kita kaget semua, karena seperti yang disampaikan oleh Andi Aswan itu, Rismon ini buat kita ini adalah kaset lama yang diputar kembali, ya. Kaset lama dan sudah rusak. Artinya bunyinya tidak pernah berubah dari dulu. Makanya di awal video saya mengatakan kalau semua orang yang melakukan kesalahan dia mengaku, maka penjara ini akan penuh. Tapi apapun itu, saya kira memang dalam waktu dekat ini mereka akan ditahan. Apalagi kalau benar apa yang disampaikan oleh wartawan yang mewawancarai Rismon itu, bahwa undangan penangkapan sudah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya. Tapi yang pasti dengan pasal-pasal yang berlapis, apalagi kita tahu bahwa ini ancaman hukumannya di atas 10 tahun, ya, saya kira penyidik bisa saja melakukan penahanan. Dan apapun dalilnya ke depan, saya kira kita akan buktikan saja di persidangan, termasuk saksi ahli, saksi kunci, ya, yang dia sebut ada 2. Dan itu juga sudah sering disampaikan oleh Rismon, yang sampai hari ini juga kan tidak pernah dia munculkan siapa saksinya itu. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.